Di antara hantu-hantu Korea yang lainnya, hantu Chaksin ini atau hantu kamar mandi ini dianggap paling menyeramkan. Hello guys, welcome back my YouTube channel. Nah guys, jadi kali ini aku bakalan ngebahas mengenai hantu kamar mandi atau Chaksin. Bukan hal lain nih guys, kalau misalkan kita pernah merasakan hal-hal yang mistis gitu di kamar mandi, atau bahkan kalian tim yang sama kayak aku ketika tengah malam ke kamar mandi ngerasa ada yang ngetok pintu kamar mandi lah, atau bahkan saat kalian keramas misalnya ya kan, yang di otak kalian tuh tiba-tiba di atas kamar mandi atau di plafonnya itu ada sesuatu yang memperhatikan lah, atau ada yang menggantung lah. Mungkin kalian setim sama aku juga sering kayak gitu. Kadang aku sengaja buru-buru waktu cuci muka itu kan tutup mata ya kan, cepet-cepet aku cuci muka agar aku tidak membayangkan sesuatu yang seperti itu. Entah kenapa aku udah berusaha buat memikirkan sesuatu yang menyenangkan, dan alhasil yang keinget sama aku adalah mata merah, mata hijau, mata biru, ya itulah pokoknya. Nah sebenarnya kejadian kayak gitu tuh udah nggak heran lagi, sebab konon katanya itu kamar mandi adalah tempat semayamnya para hantu-hantu gitu, karena tempatnya itu terkenal lembab ya kan. Nah hantu itu sangat menyukai tempat-tempat yang lembab, terutama jika kamar mandi itu kotor dan jarang banget digunakan. Berarti nggak heran dong ya waktu itu aku merasa agak aneh gitu ya di kamar mandi sekolah aku yang lama. Kalian bisa nonton videonya yang ini, jangan lupa ya. Nah, karena itu kita harus tetap menjaga kebersihan kamar mandi. Jika kamu tak ingin kamar mandi kamu menjadi bersarangnya setan-setan atau hantu-hantu. Bicara soal kamar mandi, di Korea Selatan adalah negara yang paling sangat menjaga kebersihannya, terutama kakus. Selain demi untuk menjaga agar terbebas dari segala penyakit, ternyata ada kisah yang menyeramkan mengapa kamar mandi di Korea Selatan diusahakan agar dia menjadi sangat bersih, karena alasannya itu cukup bikin bulu kuduk merinding. Lagi-lagi mengenai keberadaan seorang hantu. Sebagian orang Korea percaya akan adanya hantu Chaksin ini atau hantu kamar mandi ini. Di antara hantu-hantu Korea yang lainnya, hantu Chaksin ini atau hantu kamar mandi ini dianggap paling menyeramkan. Oke, baik. Menyeramkan, kata-kata hantu yang paling menyeramkan. Gimana nggak serem? Ada waktu itu aku ngeliat kayak cerita gitu kan, dia itu udah marah-marah, ternyata yang buat dia marah itu dia kira tuh ada yang ngintip ya kan. Ternyata yang ngintip itu bukan orang, melainkan poster orang gitu ya kan. Nah poster doang dia udah kayak takut, apalagi ini hantu Chaksin yang di kamar mandi tiba-tiba waktu saat mandi dia keluar. Kayak mana lah ya kan. Nah mengenai Chaksin sendiri, berwujud wanita yang berambut panjang 150 cm dengan wajah yang menyeramkan. Dialah hantu yang paling menyeramkan. Biasanya hantu ini muncul dari kloset dengan cara mengeluarkan kepalanya dulu. Bayangin dia keluar dari kloset. Kloset kalian tahu kan? Kloset itu tempat BAB gitu, WC duduk. Nah biasanya dia keluar dan menyemburkan kepalanya terlebih dahulu, dan terkadang dia juga dengan kondisi botak yang muncul dari balik kaca toilet. Kebayang nggak? Kalian lagi berkaca, lagi baikin jilbab misalnya ya kan, lagi make upan, lagi perbaiki tata rias wajah, lagi tancap, tiba-tiba hantu Chaksin yang botak itu keluar dari kaca ya tempat kalian tancap tadi. Bayangin guys, bayangin. Tapi guys, Chaksin sendiri bakalan mengganggu atau marah kepada siapa saja yang berbuat tidak baik di dalam toilet, atau bahkan mengganggu keberadaannya yang di toilet, atau kalian bahkan merencanakan sesuatu yang tidak baik di dalam toilet, maka hantu Chaksin ini akan keluar dan mengganggu kalian atau marah kepada kalian.
sebab dia itu tidak suka tempatnya itu dikotori. Termasuk buat kalian yang hobi buang pembalut sembarangan tempat, lagi di kloset. Tolong, selain menyumbat aliran airnya di kloset, kalian tuh juga membuat lingkungan di sana tuh kotor gitu kan. Atau bahkan kalian nggak tahu di wilayah itu tuh ada apa gitu kan. Kalian buang pembalutnya sembarangan. Pikir dong, jadi kita sebagai wanita itu tolong jaga kebersihannya buat tidak membuang pembalut sembarangan tempat. Dan buat kalian jika memang buang pembalutnya di tempat umum gitu, usahakan, bukan tempat umum juga sih, usahakan setiap kalian buang pembalut itu kalian bersihkan terlebih dahulu biar tidak mengganggu siapapun, baik manusia maupun yang ada di dunia lain. Ingat, catat tuh buat kalian wanita yang hobi buang pembalut sembarangan, apalagi di kloset. Menurut legenda, Caksin ini dulunya adalah seorang dewi. Karena sesuatu hal, dewa tertinggi Cheong Jiwang itu marah dan mengasingkan Caksin ke Kakus. Dikisahkan bahwa Dewi Dapur Jawang Sin dikirim untuk menghitung rambutnya si Caksin. Konon selama 3 hari manusia harus menghindari Kakus agar tak memunculkan kemarahan Caksin. Manusia dianjurkan untuk melaksanakan jesas, sebuah ritual gitu, setiap penanggalan lunar ke-6, ke-16, dan ke-26, atau saat ada sepatu anak yang jatuh ke dalam kloset. Nah, konon katanya lagi, Caksin ini adalah hantu yang sangat membenci anak-anak. Konon menurut legenda, bahwa si Caksin ini diusir dari langit disebabkan oleh seorang anak Nok Disaingin. Mungkin itulah sebab Caksin ini berusaha buat menjatuhkan anak-anak ke dalam kloset. Setiap anak yang jatuh ke dalam kloset, maka Caksin akan mengutuk anak tersebut. Masyarakat Korea percaya bahwa anak tersebut akan mati bahkan sebelum beranjak dewasa. Hanya jesas yang dapat meredamkan kemarahannya Caksin. Jesas juga mesti dilakukan apabila babi-babi peliharaan mati karena penyakit. Saat ramalan menunjukkan kemarahan Caksin dan ketika Kakus dibangun kembali atau direnovasi, dalam jesas orang Korea pada umumnya mempersiapkan tongpyeok atau dung rice cake dan non-glutinous rice atau nasi yang tidak lengket untuk dipersembahkan kepada Caksin tadi. Selain jesas, orang juga percaya kalau misalkan ingin masuk ke toilet, maka orang tersebut harus batuk minimal 3 kali. Jika tidak, maka ada kemungkinan Caksin bakal menyerang orang tersebut menggunakan rambutnya. Ketika rambut Caksin menyentuh kulit korban, maka korban itu akan terkena penyakit, lalu lambat laun dia akan mati juga. Maka mudang atau saman, semacam paranormal atau cenayang, tidak dapat menolong apabila Caksin ini telah mulai menyerang. Masyarakat Korea percaya ketika Caksin telah diusir dari langit dan dibuang ke Kakus, dia berubah menjadi sosok yang sangat jahat. Dia dipercaya mengemban tugas Dewa Seong Junsin untuk menjadi dewi penghukum. Hal ini membuat dirinya disebut-sebut sebagai hantu yang sangat kejam dan jahat. Perubahan ini jugalah yang mengakibatkan diyakini memperburuk konflik antara Caksin dan Jawang Sin. Kini di Korea, sebagian besar masyarakatnya masih percaya mengambil sesuatu yang dari dalam toilet lalu dibawa ke dalam dapur itu adalah sesuatu yang sangat tabu. Sebaliknya berlaku juga pada benda-benda yang berada di dapur. Tak ada satupun boleh benda yang ada di dapur dibawa ke dalam toilet, sebab telah terjadi perseteruan antara Dewi Kakus atau Caksin dengan Dewi Dapur atau Jawang Sin. Jika aturan itu dilanggar, penghuni rumah diyakini akan terkena sial atau ketiban sial. Nah, gimana guys kisah hantu kamar mandi ini atau Caksin ini, apakah kalian percaya atau tidak? Tapi lebih baik kita percaya karena emang hantu Caksin ini ya, kalau misalnya aku nonton film itu memang kayak ada aja gitu, emang nyata gitu kan. Jadi karena kita bukan tinggal di Korea, misalnya kalian lagi liburan ke Korea pun lebih baik kalian tetap mematuhi peraturan ini. Dimanapun juga
kita harus menghargai tradisinya mereka, atau kita harus menjaga ketentraman hidup orang lain juga ya kan. Ya sebenarnya nggak ada ngaruhnya sih. Ya gitu aja lah, aku cuma ngingetin aja ke kalian yang ingin berlibur ke Korea, lebih baik kalian menaati aturan segala macamnya. Nah guys, gimana pun itulah kisahnya, dan kalian harus tetap taati aturan, segala aturan yang ada di sana. Ingat ya, kita ke sana adalah di negara orang atau di tempat orang, maka kita harus menghargai budaya dan semua yang ada di sana. Sama seperti mereka, jika ke Indonesia mereka tidak boleh ini, maka mereka juga tidak boleh ini, itu segala macamnya. Gitulah guys mengenai hantu kamar mandi ini. Gitulah guys kisahnya kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Goodbye.